Assalamualaikum bro. Terima kasih sudah datang di channel ini. Video kali ini saya akan membuat tutorial dengan Camtasia. Adapun fungsi dari Camtasia itu ada 3 bro. Jadi yang pertama dia bisa rekam layar atau record screen. Kedua dia biasa edit video. Yang ketiga dia bisa komunikasi dengan PowerPoint. Jadi untuk presentasi PowerPoint dia bisa digunakan. Tapi yang akan kita bahas adalah yang dua ini. Yang pertama ada record screen, yang kedua adalah edit video. Yang untuk presentasi dengan PowerPoint nanti bro di video yang lainnya. Oke, kita saksikan tutorialnya bro. Oke, kita buka Camtasia 2019 ini. Jadi di video ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara Camtasia ini untuk merekam layar atau record the screen. Dan kemudian bagaimana Camtasia ini bisa mengedit video. Kita tunggu sampai Camtasia ini muncul. Nah, ini adalah bagian dari Camtasia. Jadi di sini ada bagian-bagian untuk efek Camtasia. Di sini ada efek-efek lainnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian di sini ada track, dan kemudian ada fungsi-fungsi dari Camtasia, ada properties juga, kemudian ada share. Nah, untuk yang pertama saya akan memperlihatkan untuk bagaimana Camtasia ini bisa merecord di screen. Oke, kita klik record di screen. Kemudian di record di screen ini kita ada pilihan select area, record input, dan tombol untuk memulai merekam. Nah, ini ada pilihan untuk areanya apakah mau full screen atau custom screen. Custom screen ini jika kita hanya ingin merekam sebagian dari layar yang kita gunakan. Di sini sebagai contoh saya akan menggunakan full screen dulu ya. Kemudian dari record input, di sini ada kamera webcam yang kita gunakan, kemudian ada audio. Nah, ini bisa kita on-kan atau tidak. Saya coba aktifkan dua-duanya. Kemudian saya akan coba menekan tombol record. Press F10 setelah selesai. Jadi ini adalah saat dimana si Camtasia ini dia merekam layar monitor kita. Saat kita buka suatu file atau bagaimanapun, si Camtasia dia tetap merekod. Kita coba gerak-gerakan kursor seperti ini pun, si Camtasia tetap merekod. Kita tekan F10 untuk selesai. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah yang dihasilkan oleh si Camtasia. Dia merekam dua layar. Di sini ada dua layar. Jadi layar pertama yaitu layar monitor yang dia tangkap dan dia rekam. Kemudian kedua ada layar dari yang dihasilkan dari webcam kita. Seperti ini. Jika kita jalankan, press F10 setelah selesai. Jadi ini adalah saat dimana si Camtasia ini dia merekam layar monitor kita. Saat kita buka suatu file atau bagaimanapun, si Camtasia dia tetap merekod. Nah, begitu. Jadi ini adalah hasil dari record si Camtasia 2019. Dan ini yang biasa kita gunakan saat kita akan membuat video tutorial biasanya. Nah, kita coba lompat ke bagian visual effect. Nah, di visual effect kita bisa menghilangkan background dari si webcam dengan syarat background yang kita gunakan untuk webcam itu adalah background polos. Contohnya seperti ini. Saya akan menghilangkan background biru di webcam yang saya gunakan. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat bahwa sekarang yang saya gunakan sudah menjadi transparan.
Camtasia tetap merekod. Kita tekan F10. Nah, ini bisa diperbesar, diperkecil, kemudian bisa kita pindahkan di atas, kiri, bawah. Itu tergantung dari kita akan mengedit suatu video. File atau bagaimanapun, si Camtasia dia tetap merekod. Kita coba gerak-gerakan kursor seperti ini pun, si Camtasia tetap merekod. Kita tekan F10 untuk selesai. Seperti itu ya. Jadi setelah kita merekod di screen, layar, jangan lupa kita save untuk file datanya. Misalnya kita record screen. Kita masukkan di sini, kemudian kita save. Nah, jadi data save ini sudah disimpan di record screen, tapi masih berupa file Camtasia project. Jadi kalau kita pengen merubah dia menjadi file MP4, kita harus masuk ke bagian tombol share, kemudian pilih local file, kemudian di bagian sini ada banyak pilihan. Apakah mau langsung share ke Google Drive, apakah langsung ke share ke YouTube, atau kita mau menjadikan MP4. Nah, biasanya saya menggunakan, kalau tidak 720 pixel, saya menggunakan 1080 pixel. Jadi, saya sudah membiasakan diri untuk menyimpan dengan kualitas SD. Kemudian kita klik next, kemudian kita pilih folder di mana yang akan kita simpan, misalnya di folder sampel video, kemudian kita klik save, kemudian klik finish. Nah, ini adalah proses di Camtasia ini mengkonversi file Camtasia menjadi MP4. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya di file video, sampel video, kemudian record screen. Jadi dia filenya sudah berbentuk file MP4 dengan size 3,12 MB. Coba kita buka. Selesai. Jadi ini adalah saat dimana si Camtasia ini dia merekam layar monitor kita. Saat kita buka suatu file atau bagaimanapun, si Camtasia dia tetap merekod. Kita coba gerak-gerakan kursor seperti ini pun, si Camtasia tetap merekod. Kita tekan F10 untuk selesai. Nah, begitu. Jadi untuk proses record screen, Camtasia ini sudah bagus. Sudah bisa kita gunakan untuk video-video yang tutorial atau video-video yang membutuhkan rekaman layar monitor. Camtasia ini sangat berguna sekali. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara mengedit video. Oke, kita masuk ke part kedua. Untuk penggunaan Camtasia untuk mengedit video. Jadi di sini Camtasia ini ada beberapa bagian, media, library, annotation, transition, behavior, animation, dan juga efek-efek lainnya. Kemudian nanti kita akan coba fungsi-fungsi yang ada di track ini. Ini adalah track. Kemudian ini adalah fungsi dari undo, redo, cut, copy, paste, kemudian ada split. Kita masuk ke media, kita bisa mengimport media. Di Camtasia ini, kita bisa mengimport media itu baik berupa video,
gambar maupun musik. Kita coba satu-satu ya. Kita import video, kemudian kita import gambar, contoh gambar misalnya. Kemudian kita akan import lagi contoh dari musik seperti ini. Jadi kita bisa mengimport baik itu gambar, video ataupun musik di Camtasia ini. Sekarang masuk ke cara penggunaannya. Kita coba perkecil tracknya. Kita masukkan media video ke track dengan cara mendrag seperti ini. Dan kemudian kita coba jalankan seperti ini. Nah, jadi di video ini, Camtasia ini, satu media video ini berupa dia gambar dan juga audio. Kalau kita mau mengedit audio, kita bisa klik kanan kemudian edit audio. Jika suaranya terdengar kurang kencang, kurang tinggi, ataupun dia terlalu tinggi, ini bisa kita atur dengan cara edit audio. Atau cara lainnya, kita bisa pisahkan antara video dan audio ini menjadi dua bagian. Jadi di sini ada audionya, kemudian di sini ada videonya. Jadi jika kita mau menggunakan audionya saja, kita tinggal disable tracknya, kemudian kita tinggal jalankan seperti itu. Jadi si video tidak terlihat. Begitupun sebaliknya, jika kita hanya akan menggunakan videonya saja, tidak ada suaranya, kita bisa disable di bagian track untuk audio ini. Ataupun kita bisa delete seperti ini. Jadi yang berjalan hanya videonya aja tanpa audio. Ya, itu cara untuk memisahkan antara video dan audio. Kita redo. Kita undur dulu ya. Jadi kita balikin lagi ke posisi semula. Kita akan mencoba untuk icon cut, copy, paste, dan split. Untuk cut, fungsinya adalah untuk memotong bagian dari media yang akan kita gunakan, yang kita edit. Contohnya di bagian ini, saya akan menghilangkan bagian video dari tanaman yang berbentuk seperti padi tadi. Jadi kita sesuaikan dulu timingnya di timeline ini. Ini adalah timeline ya. Jadi timeline ini bisa kita perbesar, bisa perkecil sesuai dengan kebutuhan kita. Kita enaknya menggunakan timeline ini diperbesar apa diperkecil. Seperti ini. Kemudian kita tentukan kursor di mana timeline ini dimulai. Kemudian kita lakukan seleksi. Seleksinya dengan mendrag tombol merah ini sampai di mana bagian media video ini akan kita cut seperti ini misalnya. Nah, di bagian ini kalau kita jalankan, dia akan, yang kita seleksi ini, dia akan memunculkan gambar tanaman yang berbentuk seperti padi ini. Tapi kita akan coba hilangkan dengan cara kita menekan tombol cut seperti itu. Jadi ketika kita jalankan, nah, tanaman padi itu sudah tidak ada. Ya, itu fungsi dari cut. Sekarang bagaimana untuk copy paste? Kita coba undo lagi. Kita balikan lagi posisi semulanya. Nah, ini untuk kebalikannya. Jadi kalau kita mau copy bagian padi ini, sudah kita seleksi, kita tekan copy.
Kemudian kita pilih di timeline mana dia mau di copy. Misalnya di detik 36 ini saya akan salin media tadi seperti itu. Nah, sudah. Oke ya. Ini jadi dia adalah hasil dari salinan media yang kita seleksi tadi. Oke. Untuk menghilangkan seleksi ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih deselect. Seperti itu. Ini adalah copian tadi. Oke, itu fungsi dari copy paste. Kita delete dulu. Nah, sekarang adalah fungsi dari trim. Split atau trim ini adalah untuk memotong bagian dari media. Contohnya di bagian ini. Sesudah pada ini saya akan coba potong sini. Jadi akan kita select medianya, kita pilih, kemudian kita klik split tombol ini. Nah, jadi medianya sudah terbagi menjadi dua bagian. Nah, ketika di split ini bisa kita delete atau kita bisa pisahkan. Jadi media ini terpotong sampai dengan kursor timeline yang sudah kita tentukan tadi. Seperti itu. Oke, sudah paham ya untuk fungsi-fungsi dari tombol ini. Kita coba redo kembali. Kita undo lagi ya. Kita balikkan kembali. Oke, sudah untuk fungsi-fungsi ini. Kemudian kita masuk ke media. Media sudah, kita masuk ke library. Kita delete dulu. Library adalah bagian-bagian yang disediakan oleh Camtasia. Jadi Camtasia menyediakan fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mengedit video. Di sini adalah library untuk icon. Contohnya building, apartemen, house, seperti ini. Jadi ini kita bisa gunakan saat kita mengedit video di Camtasia. Banyak sekali library untuk icon-icon ini. Baik itu contohnya manusia, gedung, sosial media, maupun lainnya. Kita bisa mempergunakan ini untuk kebutuhan editing video kita. Ya. Kemudian library selanjutnya di Camtasia ada namanya intro. Camtasia menyediakan intro-intro yang bisa kita gunakan dan bisa kita rubah. Contohnya ada intro minimal elegance detail, contohnya saja ya. Kita coba simpan di teks seperti ini. Kalau kita jalankan, dia akan membentuk suatu video intro. Dan di sini bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, saya akan merubah title ini. Untuk teksnya saya akan ubah menjadi nama saya. Seperti itu. Kemudian kita rubah di bagian propertiesnya untuk size-nya. Kita rubah juga yang kedua. Maka bentuk dari intro tadi akan berubah sesuai dengan apa yang kita buat. Seperti itu. Di sini juga banyak pilihan-pilihan yang bisa teman-teman gunakan, yang bisa dijadikan intro video kita. Ya, ini untuk intro. Kemudian untuk lower third. Lower third ini biasanya digunakan untuk
catatan kaki, baik itu di pojok kanan bawah ataupun di pojok kiri bawah. Nah, untuk Camtasia ini biasanya dia ditempatkan di pojok kanan bawah. Sebagai contohnya, kita coba masukkan media yang tadi. Kemudian kita mau masukkan library crossing di sini. Kita tempatkan di sini. Jadi nanti ketika dia muncul, dia akan berbentuk seperti ini. Kita bisa merubahnya juga di sini. Contohnya saya akan merubah your name here menjadi Dan Sandiansa. Seperti ini, kemudian ininya saya rubah menjadi teks tutorial seperti ini. Jadi nanti kalau dijalankan, dia akan muncul di bagian bawah seperti itu. Bagus ya. Jadi itu untuk intro, kemudian lower third, kemudian ada motion background. Ini adalah background yang bisa kita gunakan, yang disediakan oleh Camtasia. Kalau kita lihat, kita coba simpan di track 1 ini. Dia bentuk backgroundnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah background yang sudah disediakan oleh Camtasia. Kita bisa memilih background mana yang akan kita gunakan. Kemudian ada juga musik track. Musik track ini biasanya kita gunakan untuk background dari video kita. Pilihannya banyak. Sesuaikan dengan selera teman-teman semua. Misalnya Firefly. Banyak sekali pilihannya. Bisa teman-teman sesuaikan dengan seleranya ya. Kemudian ada outro. Outro ini dipakai sebagai penutup dari video kita. Jadi ini adalah kebalikan dari intro. Jadi kalau kita tempatkan di sebelah track terakhir seperti ini. Kita coba rubah dulu ya posisinya. Seperti itu. Nanti ketika ending dari video kita, si outro ini akan muncul. Seperti itu. Jadi untuk library yaitu fasilitas yang sudah disediakan oleh Camtasia yang bisa kita gunakan untuk mengedit video. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke annotation. Annotation yaitu digunakan untuk sebagai catatan yang akan kita tampilkan di video kita saat kita mengedit video. Jadi annotation ini banyak sekali jenisnya, sudah disediakan oleh Camtasia. Kita bisa merubahnya untuk teksnya seperti ini. Kita tinggal mengganti teksnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa tempatkan juga, kemudian kita bisa perkecil, perbesar, seperti itu. Kita bisa pilih jenisnya, ada yang berbentuk kotak, ada berbentuk elips, kemudian ada berbentuk awan, ada yang berbentuk panah, dan juga ada yang berbentuk polos. Ya, biasanya saya menggunakan yang berbentuk polos seperti ini. Jangan lupa nih, kursor ini berpengaruh terhadap tampilan yang akan ditampilkan di layar preview ini.
Jadi ketika kursor ini kita pindahkan ke bagian sini, dia akan menampilkan sesuai dengan timeline saat video ini berjalan, seperti itu. Nah, untuk annotation ini bisa kita rubah sesuai dengan apa yang kita ingin tuliskan. Seperti itu, teman-teman. Itu untuk fungsi annotation callout. Kemudian ada juga annotation yang berbentuk arrow atau panah. Dia bisa berupa garis panjang ataupun garis panah. Bila kita tempatkan seperti ini, dia bentuknya akan berbentuk seperti panah. Dia juga mempunyai properties di sini. Oh iya, sama seperti annotation callout, dia mempunyai properties nih, teman-teman. Jadi di sebelah kanan ini ada properties untuk teksnya. Kita bisa merubah fontnya seperti yang kita inginkan. Kemudian kita bisa merubah jenisnya, dia bold atau regular atau italic. Kemudian untuk size-nya bisa kita perbesar, perkecil. Jadi di sebelah kanan ada properties yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita saat edit video. Oke, sama seperti annotation text. Untuk arrow juga dia mempunyai properties. Jadi untuk arrow ini dia mempunyai properties untuk awal dia mau berbentuk seperti apa, apakah garis lurus, apakah dia berbentuk bulatan, kemudian garis tengahnya dia apakah dia garis lurus polos, apakah dia berbentuk dot ataupun garis-garis terputus. Kemudian di endingnya dia bisa berbentuk panah, berbentuk persegi ataupun berbentuk bulat. Nah, ini pun thickness pun kita bisa atur untuk ketebalan dari arrow tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Oke ya. Callout arrow, kemudian ada shapes. Shape ini kebutuhan akan bidang-bidang tertentu yang akan kita edit. Jadi jika di video teman-teman membutuhkan bidang, misalnya bintang seperti ini, bisa teman-teman tempatkan. Bisa kita rubah, bisa kita perbesar, bisa kita pilih untuk kebutuhan shape. Ya. Kemudian ada blur. Blur ini untuk membuat bagian dari video kita menjadi blur. Contohnya di video ini saya akan membuat blur bagian dari si pantai ini. Nah, seperti itu. Nanti nampak di video kita dia akan menjadi blur nih. Seolah-olah menutupi dari video kita. Dan ini pun ada intensitasnya. Kita bisa atur intensitasnya seperti apa. Nah, oke. Jadi antar track ini juga berpengaruh. Track lebih atas pasti menimpa track lebih bawah. Jadi jika teman-teman ada bagian dari video ini tertimpa, contohnya seperti ini, ada blur ini, ada text striper ini tertimpa oleh blur, maka text striper ini harus kita pindahkan ke bagian atas supaya dia tidak tertimpa oleh fungsi dari blur tadi. Gitu ya.
Oke, kemudian ada sketch motion. Sketch motion ini untuk sebagai tanda sketsa. Dia berupa motion. Jika kita pengen coba, kita coba di bagian sketch motion ini, kita masukkan dia di sini. Misalnya, kita akan membuat sketch motion untuk bintang ini. Sketch motion ini bisa kita buat time, dari timenya, draw timenya apakah lebih cepat, lebih lambat, kemudian ada ketebalannya. Dia bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi semakin cepat akan terlihat lebih cepat. Jadi kalau kita buat perlambat, jadi dia akan buat sketsa lebih lambat lagi. Seperti itu. Jadi memang ini ada kebutuhan untuk jika kita ingin menandai suatu bidang di video kita bisa menggunakan untuk sketch motion ini. Kemudian kita masuk ke transition. Kita coba delete dulu untuk annotation tadi. Transition adalah bentuk perpindahan dari satu media ke media yang lainnya. Contohnya di sini perpindahan dari video 1 ke mountain down si background tadi. Kita menggunakan, contohnya kita akan menggunakan transition flip, maka perpindahannya akan berupa flip. Nah, seperti itu. Sangat bagus teman-teman ini. Ini juga kita bisa perbesar, perkecil. Ini fungsinya agar dia menjadi agak lambat perpindahannya. Semakin besar jaraknya akan semakin lambat terlihat perpindahannya. Seperti itu. Kita bisa pergunakan sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk transition. Jadi banyak sekali pilihannya. Silakan teman-teman gunakan untuk perpindahan medianya. Kemudian ada behavior. Behavior ini kalau dalam bahasa Indonesia dia kebiasaan ya. Jadi memang ada suatu tindakan yang dilakukan secara berulang. Dan ini biasanya saya gunakan untuk annotation text. Annotation text seperti ini. Contohnya, misalnya di sini saya akan buat teks mountain blue mountain ya. Seperti ini misalnya. Saya akan buat dia mempunyai behavior, contohnya jump and fall. Maka dia akan berbentuk dan akan mempunyai sifat jump and fall. Nah, terlihat kan? Dia melakukan behavior jump and fall. Seperti itu. Bagaimana dengan drifting? Nah, kita coba drifting. Coba drifting. Kita hapus dulu. Jadi di sini ada
drafting, dia bentuknya seperti itu, dia naik turun untuk drafting. Oke, behavior saya rasa untuk contoh cukup sekian. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya agar terlihat lebih menarik. Teman-teman menggunakan apa? Bisa pilih sendiri di sini. Masuk ke bagian animasi. Di bagian animasi ini ada dua tab ya, ada tab zoom and pan, kemudian ada tab animation. Tab zoom and pan ini fungsinya untuk memperbesar layar kita. Misalnya kita ingin memfokuskan suatu video pada bagian tertentu. Contohnya saya masukin video record screen ini yang kita tadi pakai. Kita akan memfokuskan supaya dia fokus ke bagian kanan bawah. Maka kita pergunakan animation zoom and pan ini. Kita coba perbesar. Kemudian kita tempatkan dia di pojok seperti ini. Ini adalah untuk zoom and pan. Kita ulangi lagi ya. Kita pilih dulu medianya. Kemudian kita tentukan di mana timeline ini akan dilakukan zoom and pan. Misalnya di detik 9, kita akan melakukan zoom and pan untuk pojok. Maka kita lakukan zoom and pan, kemudian kita pilih bagiannya, maka akan terlihat proses zoom and pan ini. Jadi kalau kita jalankan, maka dia bentuknya seperti ini. Dia merekam layar monitor kita. Saat kita buka, zoom and pan ini kan. Coba kita agak perlebar ya, supaya lebih jelas lagi. Ini untuk animasi bisa kita geser kanan kiri ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita coba delete dulu ya. Nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah saat dimana si Camtasia ini dia merekam layar monitor kita. Saat kita buka suatu file atau bagaimanapun gitu. Kemudian untuk mengembalikannya, kita masukkan lagi di timeline. Misalnya di detik 13, kita akan membuat dia menjadi kembali lagi ke skala awal, kembali ke scale to fit. Jadi di sini ada dua animasi. Kalau kita lihat, pertama ada proses zoom and pan untuk memperbesar bagian pojok kanan, kemudian untuk animasi kedua dia untuk mengembalikan ke skala awal. Ini adalah saat dimana si Camtasia ini dia merekam layar monitor kita. Saat kita buka suatu file atau bagaimana gitu. Begitu teman-teman, ini untuk animasi zoom and pan. Kemudian untuk animasi lainnya kita delete dulu satu-satu ya. Untuk animasi lainnya, di sini ada banyak pilihan. Ada restore. Contohnya di sini kita perbesar dulu ya, supaya terlihat animasinya. Ada animasi restore. Kita tinggal drag saja.
Restore ini untuk mengembalikan ke posisi awal. Jadi saat posisi awalnya seperti ini, dia tidak akan terlihat. Kemudian ada no opacity. No opacity ini fungsinya dia membuat video kita asalnya opacity-nya 100% menjadi 0%. Jadi seperti dihilangkan atau disembunyikan. No opacity. Seperti itu. Nah, kebalikannya dari no opacity yaitu full opacity. Kita tempatkan di sini. Jadi kalau kita jalankan, dia akan menghilang, kemudian di animasi kedua dia akan dimunculkan kembali. Nah, seperti itu. Itu untuk opacity. Kemudian ada fungsi animation till left, membuat media video kita ini berada di samping kiri seperti ini. Nah, begitu. Jadi kalau kita jalankan menjadi bentuk seperti itu. Kebalikannya ada till right, membuat video kita menjadi di samping kanan. Kalau kita jalankan, seperti itu. Oke ya. Kemudian ada scale up. Scale up ini untuk membuat skala video kita menjadi lebih besar. Seperti itu. Kemudian ada scale down, membuat video kita menjadi lebih kecil. Seperti itu. Kemudian ada scale to fit, membuat video kita kembali normal ke bentuk skala semula. Ini untuk animasinya. Jadi banyak sekali animasi yang bisa teman-teman pergunakan di Camtasia ini. Dan biasanya saya menggunakan animasi customize atau custom animasi ini. Karena custom animasi ini banyak sekali bisa saya gunakan. Contohnya, kita masukkan satu gambar. Kemudian saya masukkan animasi custom sini. Gambar ini kita coba panjangkan ya. Nah, ketika animasi custom ini, kita bisa tentukan ini adalah titik akhir dan ini adalah titik awal. Ini titik akhir animasi, ini titik akhir awal animasi. Di sini ada properties juga. Jadi kita bisa tentukan misalnya di animasi terakhir dia skalanya 93,8. Kemudian di endingnya kita bisa bermain skala, bisa bermain opacity, bisa bermain rotasi juga dengan menggunakan posisi juga dengan menggunakan animasi custom ini. Contohnya di sini saya akan membuat dia skalanya menjadi 0. Seperti itu. Kalau dijalankan, nah animasinya akan berbentuk seperti itu. Ataupun di sini saya akan membuat opacity dia asalnya 100 menjadi 0. Seperti itu. Ini untuk opacity ya. Kita kembalikan lagi. Karena dia main opacity, dia jadi bentuknya seperti menghilang dan muncul. Kemudian kita juga bisa bermain untuk rotasi. Jika di endingnya rotasinya 000, kemudian kita bentuk rotasinya 000, kita akan membuat rotasi seperti ini. Maka dia akan berputar sesuai dengan rotasi yang sudah kita tentukan tadi. Kita coba bikin opacity-nya 100% dulu ya, supaya terlihat bentuk
perputarannya. Seperti itu. Dengan animasi custom ini kita bisa membuat dia sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, kita ingin menempatkan dia di ending ini supaya dia posisinya di sebelah kanan. Tapi kita ingin menempatkan di awalnya dia muncul dari pojok sebelah kanan ini. Contohnya seperti ini. Ini bisa dengan animasi custom ini. Kalau kita jalankan, dia akan berbentuk seperti ini. Bagus ya. Itulah kelebihan dari animasi custom yang ada di Camtasia. Jadi teman-teman bisa berekspresi sesuai dengan seleranya, kebutuhannya, agar si video yang kita edit ini menjadi lebih menarik lagi. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian behavior, udah ke bagian efek ya. Ada audio efek, ada visual efek. Audio efek ini digunakan untuk biasanya untuk audio ya. Jadi audio ini bisa kita edit. Oke, kita ambil contoh media yang record screen tadi. Jadi ketika record screen tadi, kalau kita edit video, edit audio di sini, ini kan bisa berbentuknya atas atau bawah. Nah, jika hasilnya tidak bagus, 10 setelah selesai. Jika hasilnya kurang bagus, kita bisa menggunakan audio effect. Misalnya di video ini ada noise, maka kita gunakan fungsi noise removal seperti ini. Ini sangat berguna sekali buat kita yang sering menggunakan video, apalagi audionya kurang bagus, banyak sekali noise. Pergunakanlah fungsi dari audio effect ini. Ini adalah saat dimana si Camtasia itu. Kemudian jika ada juga fungsi audio compression, dia untuk menyeimbangkan supaya suara yang kita buat itu terdengar rata. Jadi dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jadi akan terdengar standar gitu, normal. Kalau kita lihat, ini sangat sering saya pergunakan untuk membuat video, karena memang ini berfungsi sekali, karena suara kita tuh kadang tidak selalu berubah gitu. Suara kita kadang tinggi, kadang rendah gitu. Nah, dengan fungsi dari audio compression ini, kita akan membuatnya menjadi rata gitu. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ini sangat berfungsi sekali buat kita yang sering mempergunakan audio tutorial. Apalagi di video-video yang kita buat, ada perkataan-perkataan yang memang penting untuk didengarkan ya. Oke, kemudian ada fungsi fade in dan fade out. Fade in dan fade out ini fungsinya, oke, kita coba separate dulu ya, biar kelihatan fungsinya. Kita bisa separate audio dan video. Nah, ini adalah audio, ini adalah video. Jadi di audio effect saya akan pergunakan audio. Jadi fade in ini adalah untuk membuat si suara dari kecil ke besar. Jadi untuk pembukaan, suara pembukaan, misalnya dia mulai dari suara nada rendah masuk ke nada tinggi. Nah, fade out sebaliknya. Ini adalah fungsi saat kita berakhir di video. Ini untuk nada tinggi menuju ke nada rendah, atau seakan-akan mau menghilang.
Kemudian ada juga fungsi dari clip speed. Clip speed ini fungsinya untuk mempercepat kecepatan audio. Bisa dipercepat. Kita bisa pilih propertiesnya, apakah audionya mau dipercepat berapa kali, misalnya 2 kali, 3 kali, ataupun berapa sesuai dengan keinginannya. Nanti hasilnya pun Camtasia ini dia merekam layar monitor kita. Saat kita buka suatu file atau bagaimanapun, Camtasia dia tetap gitu. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan editing video kita, ya. Ini untuk audio efek. Kemudian untuk visual effect ini banyak sekali di sini. Ada fungsi drop shadow. Drop shadow ini apabila media kita berada di tengah, seakan-akan ingin terlihat ada bayangannya. Tapi untuk yang video berbentuk full screen seperti ini, dia tidak akan terlihat. Border pun sama. Kemudian ada colorize. Colorize ini jika video kita mau diberikan warna color, ini ada pilihannya banyak. Kita mau membuat colorize seperti apa. Jika tidak dipergunakan, kita tinggal close saja untuk fungsi efeknya. Color adjustment sama seperti colorize. Jadi untuk teman-teman yang paham tentang warna, mungkin ini sangat berguna sekali untuk memberikan hasil editing video yang lebih baik lagi. Kemudian ada fungsi remove a color. Remove color ini seperti tadi yang sudah saya contohkan di awal, saat kita membuat record screen, jadi dia bisa merubah, menghilangkan warna background dari video. Kebetulan di sini saya tidak ada background video ya, tapi kalau teman-teman mau contohnya, saya kasih contoh untuk menghilangkan background video dari, misalnya saya punya data ini. Nah, misalnya saya punya data bell screen atau lonceng seperti ini. Nah, green screen ini bisa kita hilangkan fungsinya dengan fungsi remove a color ini. Jadi remove a color ini kita drag ke media yang akan kita hilangkan, kemudian kita pilih bagian yang akan kita hilangkan. Nah, dia sudah selesai tuh. Jadi background yang tadi asalnya warna hijau, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi backgroundnya sudah hilang. File atau bagaimanapun, Camtasia dia tetap merekod. Kita coba gerakan kursor. Begitu. Kemudian fungsi dari clip speed. Clip speed ini sama seperti yang saya jelaskan tadi dari audio effect. Jadi ini adalah clip speed untuk fungsi dari visual atau video. Video ini bisa kita percepat ataupun bisa diperlambat. Contohnya kita akan mempercepat dia 2 kali. Maka si timelinenya akan menjadi lebih pendek ya. Dan kecepatan video pun ini adalah semakin cepat. Saat dimana sih itu. Jika kita mau memperlambat, kita tinggal buat dia menjadi lebih lambat, misalnya kecepatan 0,5 atau setengah kali kecepatan yang standar.
seperti ini. Jadi kecepatannya pun video akan lebih lambat lagi. Oke, kita coba balikan lagi ke posisi awal. Itu untuk visual effect, audio effect. Apalagi ya? Kita coba delete dulu. Kita masuk ke bagian voice narration. Oke, voice narration. Jadi voice narration ini bisa kita gunakan apabila ada video kita yang membutuhkan narasi audio atau suara kita. Contohnya di video ini saya lupa menambahkan kata-kata atau kalimat, bisa teman-teman tambahkan dengan voice narration ini. Kita coba start voice narration dan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kita coba start. Halo, ini adalah voice narration. Karena saya lupa untuk mengedit video ini dan menambahkan suara. Oke. Kita stop dan kita simpan voice narration tadi di folder yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian voice narration ini kita simpan di sini. Kita tetapkan. Dan kalau kita jalankan. Halo, ini adalah voice narration. Karena saya lupa untuk mengedit video ini dan menambahkan suara. Oke. Seperti itu. Ini adalah fungsi voice narration. Oke ya teman-teman, secara ini secara standar bagian-bagian dari Camtasia ini untuk mengedit video sudah saya jelaskan. Jadi ada bagian dari media, library, annotation, translation, kemudian ada voice narration, kemudian ada behavior, ada animation, ada audio effect, visual effect. Interactivity ini adalah tambahan dari si Camtasia. Kemudian ada cursor effect. Cursor effect ini untuk mouse. Jadi si mouse ini nanti dia dibentuk highlight-nya. Apakah si mouse ini akan dibentuk highlight, cursor spotlight, kemudian ada bagian left click, right click. Jadi ini ada untuk video-video saat kita memang terfokus pada penggunaan mouse. Kalau mau contohnya, oke, kita contohkan saja. Kita masuk ke, kita buat contoh video penggunaan mouse ya, supaya si cursor effect ini berfungsi. Kita masuk ke record contohnya. Kemudian kita masuk ke rekam. Kita akan mempermainkan mouse ini aja dulu. Oke, cukup seperti itu. Kita lihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Kita coba tempatkan di sini. Jadi kalau kita lihat, ini adalah penggunaan mouse. Kemudian kita bisa menggunakan cursor effect ini. Jadi cursor effect ini kita masukkan di media. Nah, jadi bentuk si kursor tadi akan berubah menjadi warna kuning. Ataupun kita bisa tambahkan warna spotlight, jadi fokus terhadap mouse. Kemudian apabila ada klik kanan atau klik kiri, kita bisa tambahkan tambahannya. Seperti itu. Jadi kalau kita jalankan, oke, cukup seperti itu. Seperti itu. Jadi untuk cursor effect, dia fungsinya untuk si fokus terhadap mouse, kursor mouse. Itu saja mungkin teman-teman udah untuk tutorial dari Camtasia ini yang bisa saya berikan. Semoga dengan tutorial ini teman-teman sudah bisa mengedit video lebih baik lagi.
Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan ya. Masuk ke dalam komentar. Terima kasih. Nah, begitu bro. Jadi itu video tutorial yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Bagaimana cara menggunakan Camtasia 2020. Jadi penggunaannya sangat simpel kan. Dia bisa buat mengedit video, memotong video, kemudian kita bisa membuat animasi, membuat efek. Dan itu sangat mudah di Camtasia ini. Nah, semoga video tutorial yang saya buat teman-teman semua bisa membuat teman-teman semua mengedit videonya lebih menarik lagi. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.